Malam semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya di hari Senin ya. Nggak kerasa ini udah mau masuk tengah bulan ya. Kalau teman-teman lihat ini sekarang udah di tanggal 11 ya. Jadi efektif sebenarnya kita punya setengah bulan lagi untuk trading. Yang pertama, yang kedua, efektif hari trading biasanya kalau di bulan-bulan Desember ini nggak full teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kita lihat ya udah ada yang mulai rencana ke luar negeri, terus kayak year end party itu lebih awal, terus kayak teman-teman lihat udah pada yang bingung cuti ya. Nah ini mungkin teman-teman juga harus sadar biasanya market gini lumayan sepi. Nah sebenarnya ini lumayan kejadian berulang ya setiap tahun teman-teman, jadi harusnya bukan sesuatu yang aneh ya. Oke, nah jadi gimana IHSG setelah running dari tanggal berapa nih, dari tanggal 17-an ini ya, November sampai sekarang akhirnya IHSG merah. Maksudnya merahnya lumayan tebal, lumayan gede ya. Nah kenapa kok lumayan gede merahnya? Sekarang satu, kalau kita lihat kemarin kan NFP result udah keluar, jadi mungkin kita tinggal tunggu FOMC. Terus abis gitu mungkin salah satu flow yang lumayan gede lagi nanti di FTSE ya teman-teman ya, tanggal 18 ya. Nah makanya kalau teman-teman lihat hari ini ya, semua sektor rata-rata merah kecuali 2 sektor ya teman-teman ya. Nah yang paling gede merahnya apa ya? Paling gede otomatis dari teknologi ya, minus 7% something ya. Nah kenapa? Ya kalau kita lihat si Goto ini kan juga lumayan naik, lumayan kencang ya. Karena kemarin ya orang-orang mungkin udah mulai pricing in juga ya yang Goto dengan TikTok. Terus yang pertama, yang kedua barang-barang yang lain kayak semua sektor naik, semua sektor pada turun. Mungkin salah satunya yang naik ya dari Pani itu sebelum besok tuh ada right issue ya, terakhir dia. Salah satu yang naik ya Pani itu juga lumayan bagus ya masih ya. Terus juga kayak Raja salah satunya ya 25% juga. Jadi ya kita sambil lihat hari ini hari Senin, so kita bisa tentu ini kira-kira secara teknikal yang harganya masih lumayan murah atau lumayan terdiskon, yang mana sama-sama kita bisa lihat nih. Jadi gimana teman-teman, bulan ini pada cuan nggak? Atau kemarin yang mau bulannya indeks harga saham Prayogo katanya, tapi hari ini pada mulai turun juga ya. Nah saya mungkin mau cerita dulu dikit soal fenomena yang pernah kejadian waktu zamannya COVID ya. BRPT NCK nanti kita lihat ya. Nah teman-teman kalau kita lihat ya, sebenarnya berapa banyak sih kalau kita lihat si NCKL naik itu, NCKL cuan ya. Cuan itu kurang lebih waktu saya lihat kemarin 30-40 kali naik ya dari pertama kali dia IPO. Brand juga pertama kali IPO. Jadi ini kalau gua tahan ya dari pertama kali IPO sampai hari ini udah cuan berapa persen. Nah mungkin yang harus teman-teman make sense ya, psychology-nya kita kadang-kadang kalau udah 100% udah gatel, kadang-kadang 30% aja udah gatel ngambilnya ya. Apalagi sampai 200%. Jadi berapa banyak teman-teman yang masih punya saham dari bawah dari IPO? Saya rasa mungkin nggak semuanya ya. Iya, malah karena kita tahu ya harga naiknya lumayan tinggi, kita mungkin udah mulai takut. Nah, jadi mungkin yang kejadian ya orang-orang keluar masuk sebenarnya. Nah, kenapa kalau kita bicara ini penting dulu nomor 1 ya? Ini zamannya waktu COVID ya, kalau teman-teman ingat ya, KF lah segala macem itu semuanya yang untung besar siapa sih? Sebenarnya untung besar itu orang-orang yang barusan trading, orang-orang yang mestinya nggak seberapa ngerti market, mereka berani untuk ngambil resiko. Teman-teman yang kira-kira udah lama di market berani nggak? Mungkin belum tentu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang katanya beginners lucky ya mungkin karena mereka nggak ngerti resikonya. Semakin tinggi barang mungkin orang semakin takut ya teman-teman ya. Nah hal ini juga sebenarnya kita perlu wake up call nih. Jangan sampai barangnya udah naik terus kita masih berasumsi akan naik terus nih. Kayak sebenarnya kemarin bank-bank digital ya. Kalau di waktu zamannya yang zamannya teknologi ya. Terus sebelumnya juga ada Antam Inco ya, nikel-nikelan ya, waktu zamannya COVID juga. Terus sebelumnya itu ada medical. Yang tahun ini tahun lalu itu ada kayak ADMR, WIGRG. Yang terakhir tahun ini ada saham-sahamnya Prayogo. Nah jadi teman-teman mungkin harus sadar, ini udah mulai naik banyak nih guys. Jadi jangan sampai
Waktu teman-teman masuknya lebih gede di atas, waktu di bawah nggak berani masuk besar, karena ngambilnya bikin, oh ini last leg nih, atau last push. Nah, terus tahu-tahu teman-teman nyangkutnya di atas. Nah, itu yang sebenarnya kita mau hindarin. Kenapa? Nah, sekalian ya, waktu kita mau bicara ini, saya balik dulu kameranya. Oke. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, ini sebenarnya chartnya IHSG teman-teman ya. Kenapa kok saya bilang harus lebih wise ya? Karena satu, IHSG ini kan sebenarnya di sini nih, teman-teman lihat ya, IHSG di sini tuh ada area gap teman-teman 7140 sampai 7187. Dan per hari kemarin itu closing gapnya udah kejadian. Setelah closing gapnya kejadian, by technical kita teman-teman bisa lihat ya, ini ada rejection candle dan hari ini kalau dia turun sebenarnya make sense. Yang pertama, yang kedua, ingat nggak waktu kita bicara IHSG itu udah mulai sempit pergerakannya, udah mulai kelap-kelip nih warnanya. Dan suatu saat dia kalau pas lagi rebound, walaupun structure marketnya belum completely dia reverse atau completely berubah, sebenarnya ini tanda sign market ini sebenarnya udah mulai berat atau mulai sempit pergerakan untuk naik. Nah, ini kejadian pas hari ini di IHSG ya, lumayan dalam ya, kurang lebih berapa persen nih, hampir 1% ya. Nah, kalau dilihat hampir 1%, sebenarnya dropnya tadi paling banyak bukan 0,99% loh, sampai 1,27%. Jadi teman-teman mungkin harus sadar ya, satu yang kita lihat tadi, IHSG udah mulai tinggi ya, running dari bulan November akhir sampai sekarang, tapi pergerakannya mulai pelan-pelan. Yang pertama, yang kedua, dia sebenarnya udah closing gap area, jadi kalau ada push dari resistance area sebenarnya masih make sense. Jadi itu yang berikutnya apa? Saham-sahamnya yang grup-grup Barito ini lumayan tinggi ya. Kalau teman-teman lihat ya, kita lihat nih, Brand hari ini merah, terus kayak Cuan hari ini juga ditutup ini ya, merah juga ya. Terus BRPT teman-teman juga lihat hari ini juga merah. Terus apa lagi nih, PTRO mungkin yang paling terakhir yang relate sama grupnya Barito juga merah selama 2 hari. Jadi teman-teman harus mulai sadar, oke, mungkin ini udah orang-orang udah mulai kurangin posisi ya, karena mungkin udah mau liburan juga ya. Terus apa lagi? IHSG ya, teman-teman kalau lihat nih, saya geser dikit ya. Ini sebenarnya kalau di technical itu saya kelompokin berdasarkan subsektornya. Hampir semua sektor itu merah teman-teman ya. Kalau kita pun ada yang sektor yang kebetulan hijau, itu barang-barangnya kadang-kadang kita nggak familiar gitu loh. Ya, teman-teman bisa lihat ya, mostly merah, kecuali kayak banking ya, Amar lah, BBYB segala macam ya. Tapi mostly itu merah teman-teman. Nah, ini tanda-tanda IHSG sebenarnya udah mulai berat jalannya, karena nggak ditunjang sama industri yang lain ya, atau sebenarnya nggak rata kenaikannya. Nah, bagaimana kalau besok rebound? Ya bisa aja 1-2 hari rebound, bukan berarti dia jadi balik lagi ke atas, tapi bisa aja marketnya udah mulai jenuh ya, rebound dikit ya masih masuk akal juga. Oke, sambil bahas itu kita bisa mulai coba masuk ke technical atau emiten-emiten lain yang mungkin menarik untuk kita lihat ya. Kita lihat ini ada Inco, Medco, NCKL, apalagi ya, BRPT, Goto. Wah, Goto ya mungkin yang paling ini ya, paling shocking mungkin ya. Oke. Nah, kita coba bahas dulu dari Goto ya. Goto, by technical, by fundamental, sebenarnya kita lihat nih ya teman-teman ya, waktu Goto ini naik di tanggal 1 Desember sama 4 Desember itu kan sebenarnya dia punya balasan candlenya cuman 1 hari doang ya, sama gede. Nah, sebenarnya ini kan rejection ya. Kelas kemarin dia sempat naik lagi di sini ya, itu cuma mentok di berapa tuh, 110. Dan setelah itu dia nggak pernah bisa buat high ya. Dan hari ini kebetulan sellernya lumayan besar ya. Kenapa? Kalau sebenarnya dari awal kemarin kita sadar di sini ada area gap ya, kurang lebih di 84 sampai 87. Sebenarnya teman-teman bisa antri di sana daripada ngambil di harga atas ya. Nah, sebenarnya hari ini udah ke close gapnya teman-teman. Apakah dia akan balik ke atas lagi? Sebenarnya kita lihatnya volumenya teman-teman. Kenapa?
Memang waktu di sini volumenya naik ya teman-teman ya, tapi waktu kemarin dia rejection dari sini, volumenya lumayan gede dan setelah itu tidak pernah ada volume yang lebih gede lagi, dan hari ini confirm volume yang terakhir hari ini perdagangan lebih gede daripada semua transaksi yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus mulai lebih wise kalau pas dia ada pullback, waktu ada rebound, teman-teman mungkin bisa kurangin posisi ya kalau semuanya di goto. Sembari apa? Kita tunggu aja dia mulai ranging lagi atau mulai pelan turunnya. Itu barusan lebih teratur kalau kita mau masuk di goto. Terus berkaitan sama kayak BRPT juga tadi kita sempat ngomong di awal ya, BRPT dia udah running di sini ada gap lumayan besar juga ya, harusnya di 1310 sampai 1355. Ya mungkin kita better tunggu di sini kalau mau masuk, or teman-teman tunggu aja waktu di sini ya. Teman-teman bisa lihat 1 2 3 volume gede-gede, tapi 2 perdagangan terakhir ini volumenya rejection lumayan gede. Nah, biasanya kalau kita lihat volume itu kayak usahanya ya, resultnya ternyata dia buat ekor di atas. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda kalau dia chance untuk pullback dulu ke bawah, atau sebenarnya retrace dulu atau istirahat dulu. Nah, ini sebenarnya kita lebih nyaman kalau tunggu pas dia ke bawah sih ya. Terus kalau kita bicara NCKL, so far menurut saya NCKL masih on track ya teman-teman. Tapi satu lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5 setiap kali naik selalu ada yang buang. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda ya oke lah, kita make sense dulu deh. Kalau pas naik kita jualan dulu mungkin di 1065 walaupun nggak sampai targetnya, nggak apa-apa, daripada kita nggak pegang cash terus dia lagi turun ke bawah atau dia di ranging ke bawah lebih lama. Nah, ini sebenarnya kan lebih nggak nyaman ya buat teman-teman yang trading karena duitnya habis. Terus kita nggak punya liquidity, pas ada barang murah kita nggak bisa beli barang lain gitu. Terus ada lagi Medco, tadi apa Medco? Oke, Medco juga. Oke, kita lihat Medco ya teman-teman ya. Medco ini sebenarnya salah satu saham yang kemarin sebelum turun ini banyak banget gapnya. Nah, terakhir tuh gapnya ada di sini nih. Gap yang di sini itu ada gap dan dia udah tutup. Nah, kalau kita mau lihat di sini juga ada gap nih. Kalau teman-teman lihat ini di 985 sampai 995. Nah, kalau lagi downtrend, kita nggak pernah tahu loh dia akan sampai ke dynamic support, dynamic resistannya atau enggak, atau di area resisten di sini atau enggak. Tapi yang jelas kalau semuanya downtrend begini, sebenarnya kita harusnya fokusnya sell ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk sekarang ngambil rebound bisa aja, tapi balik lagi ya, kalau kita lihat range-nya di sini berapa nih? Kalau misalnya nih kita ngambil dari sini sampai sini 11%, dengan posisi kita lagi lawan arus, sebenarnya lebih gampang kita loss daripada kita cuan ya. Nah, mungkin kalau menurut saya untuk Medco ya, kita bisa lihat ya teman-teman ya, dari brand itu pada rebound ya selama 2 hari terakhir dari Jumat kemarin. Terus kalau kita lihat dari mana nih? Sebentar, mana ya? Oh, ini dari light crude oilnya juga ada rebound, tapi memang ada ruang masih dia ke atas ya. Cuman balik lagi, kita kan masih lagi di fase downtrend, jadi lebih baik kalau mau trading ya secepat mungkin atau sependek mungkin untuk sekarang ya, seenggak-enggaknya sampai akhir tahun. Terus apalagi nih, kita lihat Inco by fundamental juga sebenarnya not bad ya. Harusnya kalau kita lihat technical ini sebenarnya momentumnya udah mulai pelan ya teman-teman ya penurunannya, cuman dia belum ada clear reversal. Jadi kalau kita mau memang masuknya by fundamental ya, kita harus ready sampai berapa banyak sih kita mau sedia peluru untuk kalau dia pasti ke bawah kita ready untuk average down. Nah, untuk sekarang menurut saya kalau Inco belum waktunya masuk juga sih ya. Even kayak Antamnya kemarin sempat rebound ya. Nah, itu mungkin kalau bicara Antam sempat rebound, sempat naik kencang, tapi dia sempat turun spending waktu untuk turunnya juga cepat. Nah, balik lagi ini juga nggak begitu ideal karena overall kita masih lihat dia downtrend ya. Ini moving average-nya juga dia masih respect ya. Harusnya overall kita nggak bisa ngomong dia uptrend juga ya teman-teman ya. Terus apalagi ya, kalau kita lihat Medco tadi udah, Wintermar ya, mungkin Wintermar yang masih relate sama oils ya.
Wintermar sendiri sebenarnya juga downside-nya juga udah limited ya, tapi belum ada reversal. Nah, apa yang bisa kita expect? Mungkin salah satunya fast recovery ya, atau semuanya kayak teman-teman kalau lihat. Oke, wait ya sebentar. Teman-teman kalau lihat, kalau semuanya kita berharap dia naik, berarti misalnya nih potensial apa yang kita berharap, ya mungkin kayak inverse head and shoulder. Sementara belum ada, ya tunggu dulu, nggak perlu terlalu keburu-buru masuk, dan nanti akhirnya kita nyangkut di barang ini waktu dibawa turun kita nggak nyaman. Terus apalagi kita lihat. Sebenarnya agak susah ya cari barang sekarang ya. Kalaupun ada barangnya kecil-kecil banget ya. Raja ARA, yes, Raja itu ARA. Saya nggak expect sih Raja udah ARA langsung ya. Kemarin kita berharap dia 1065 ini kita masih dapat entry point ya. Kemarin sempat masuk di berapa nih, di 920 something, terus di 995 something. Kita coba tunggangin kenaikannya. Waktu mau masuk lagi nggak keburu, tapi dia langsung naik ya, kurang lebih 25% ya, ARA ya. Nah ini kalau begini sih saya nggak mau kejar juga sih. Kita tunggu aja next entry point atau next chance untuk masuk waktu dia pullback di dekat support ya, atau dekat risk yang lebih favorable lah. PGO juga overall masih downtrend, memang ada chance untuk naik, tapi dia masih belum clear reversal. Jadi kalau menurut saya masih wait and see juga untuk ke PGO sih. Sumarekon juga menurut saya dia masih pullback, masih belum ada reversal. Pullbacknya terlalu kencang, ada chance untuk rebound, tapi kalau rebound paling ya sampai 570 ya 35%. Kalau teman-teman masih mau cari mungkin masih bisa. But for now belum clear reversal ya. Termasuk Gosco juga nih kenceng banget liar ya. Kalau teman-teman lihat ya, ada buat gap, close, terus dia juga indecision candle ya, candlenya kecil, atas bawah buntutnya panjang-panjang. Nah ini sebenarnya juga nggak favorable. Terus dari Adaro juga, Adaro mungkin kita bisa expect dari dia punya dividen ya teman-teman ya. Terus juga teman-teman bisa lihat ini ada gap area, harusnya hari ini udah close gap area di 2530. Jadi sebenarnya udah nggak ada utang gap. Yang perlu teman-teman jaga ya risikonya jangan sampai di bawah 2490 deh. At least kalau teman-teman mau lebih panjang supaya nggak kena stop loss ya di 2470 ke bawah kita batasin risiko. Brand saya hari ini buang semua barang brand karena saya lihat tadi secara grupnya pada turun ya. Kalau semuanya dia memang mau naik ya better saya tunggu waktu dia di bawah. Kalau bisa dia ke bawah, kalau memang kita percaya misalnya nih brand kan ada chance untuk masuk ke MSCI, mungkin yang next MSCI ya otomatis ya pas marketnya lagi begini ya, ISG-nya udah di atas, chance untuk pullback gede, ya tunggu aja, siapa tahu di 6.800 dapat dan kita bisa masuk lagi di sana kan, daripada kita udah cuan terus nggak diambil, akhirnya waktu di bawah jualnya jual BEP atau jual stop loss malah ya. Nah ini mungkin kalau untuk brand ya, kayak PGO tadi udah dibahas ya, WITS udah dibahas, ESA juga lumayan nih teman-teman ya, lumayan ngeselin maksudnya. Kenapa? Nah ini ya kita bisa lihat nih teman-teman ya, kemarin sebenarnya ini kan lumayan kenceng ya turunnya, sempat dia ranging tapi belum ada clear reversal. Ini too small untuk jadi reversal dan teman-teman bisa lihat dropnya lumayan banyak ya. Kalau temannya kita lihat ya ABCD pattern ya ini kurang lebih 25%. So kita assume dia punya pergerakan sama, harusnya kita bisa prepare another 25% lagi sampai mana 462, berarti dekat-dekat support sini ya. Lebih baik saya tunggu aja di bawah sana daripada saya masuk sekarang sih. Jadi kalau untuk ESA so far juga belum menarik menurut saya. MDKA gimana? MDKA mungkin lebih menarik, tapi balik lagi teman-teman. Oke, kita bisa lihat dari sini. MDKA teman-teman bisa lihat udah drop, terus udah mulai pelan, sempat reversal. So kita bisa expect dia ranging di sini. Dan teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya di sini ada gap area yang belum dia close 2610, 2640. So kita expect kalau dia ke sana bisa closing gap seenggaknya sampai target entry area kita, ya mungkin kita bisa exit dulu. Kenapa? Ini resistannya belum pernah lewat sih. Mungkin kalau dia sampai kenceng ke atas ya, let's say dia higher low, so dia punya pergerakan yang sama di 2920, ya kita cukup lucky kalau pas dapat situ. Tapi kalau enggak, anyway kita bisa jaga nih risknya di bawah 2220.
Untuk Elsa kita masih lihat masih belum menarik juga ya, masih ranging ya. Dan masalahnya Elsa nih lemotnya minta ampun, ke atas aja cuma 10% upside, jadi mungkin saya akan tunggu dulu cari yang lain. Maha juga sama, ini salah satu barang yang secara fundamentalnya kita masih suka sebenarnya ya, tapi by technical nggak favorable sih teman-teman ya. Bisa aja dia dekat-dekat support sini barusan membal atau barusan rebound. Nah, barang-barang seperti ini teman-teman harus perhatiin waktu di sini nanti minor trendnya seperti apa. Untuk sekarang, menurut saya kalau mau masuk buy risk and reward doang, belum ada clear reversal, belum ada confirmation dia naik sih. RAM, oke. Nah, kalau RAM ini saya masih punya di portfolio ya. So far saya lumayan suka karena dia punya ranging di sini. Ya, kalau teman-teman pakai supply demand mungkin di area demand ya. Nah, tapi kembali lagi nih, teman-teman kita bisa lihat ya. Fast recovery di sini waktu November, terus dia juga daerah-daerah resistance nggak pernah break ya. Anyway, kalau kita lihat structure market kan dia ada higher low area yang pertama, yang kedua. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat clear di sini ya. Waktu dia naik itu sebenarnya volumenya lumayan turun ya, decreasing. Sebenarnya bukan ideal untuk naik ya. Tapi kalau structure marketnya dia masih bisa bertahan di atas 550 ya, menurut saya mungkin ada chance untuk naik, walaupun secara minor trend dia belum ada reversal sih dari RAM. Dari RALS ya udah mulai ranging ya teman-teman, belum ada clear reversal. Mungkin kita jangan betting dulu di sini sih, kecuali teman-teman punya view fundamental dia secara valuasi murah ya, mungkin kita bisa sediain peluru aja untuk masuk mungkin beberapa multiple price ya. Untuk LPPF juga sebenarnya momentum penurunannya juga mulai pelan ya, teman-teman bisa lihat ya, udah mulai slowing down, belum ada clear reversal. ADMR, saya suka ADMR, tapi kalau mau masuk mungkin saya akan tunggu di 1330. Kita akan coba masuk ini besok di terima idea sih. Terus kalau untuk Akra kita mau lihat Akra sebagai apa nih? Oil related atau karena properti JP-nya. Tapi both reasonnya secara fundamental atau apapun, kita masih ngelihat overall dia masih downtrend, belum ada clear reversal. Chance untuk reversal ada, tapi menurut saya pas market seperti ini ya, mungkin kita lebih pilihnya lebih hati-hati aja. Dan mungkin Akra menurut saya belum begitu menarik sih. BRMS pullbacknya juga terlalu kencang, nggak favorable juga ya, karena kemarin kalau kita lihat memang nggak ada higher low, masih di higher low area, tapi pullbacknya nggak favorable juga sebenarnya. Nah, saya akan coba adjust untuk technical stop lossnya di area sini. Mungkin kalau kita mau masuk bisa, tapi buy risk and reward doang ya, belum ada movement yang begitu kelihatan dia mau naik ya. Menurut saya sekitar 5% kalau dari entry price harga sekarang ya. Tapi dengan asumsi kita cuma jaga risk and rewardnya doang. Otomatis karena kita turunin dia punya stop loss, kita akan turunin dia punya target kenaikan juga. Saya akan coba target kenaikan di sini 16%. Secara risk and reward masih 1/3 ya. Tapi balik lagi, apakah sampai 16%? Belum tentu. Kalau seumpamanya kita mau bicara berapa sih target kalau pesimis ya 199 atau 200 something, itu mungkin saya akan coba exit kalau mau masuk di harga sekarang. Kenapa? Just in case dia buat lower high. ITMG belum menarik juga. ITMG masih downtrend, dari breeze juga udah lumayan tinggi ya, harusnya udah kena saya punya target. Terus kita mau cari apa lagi ya? MAPI masih ada di terima ideas juga, area-area masih di sini. Mungkin daripada yang lain tadi mungkin saya lebih masuk ke MAPI ya. Windows bakal terjadi enggak, karena market belum baik juga. Sebenarnya balik lagi tadi kalau kita lihat ya, waktu efektif kerja kita sampai kapan sih? Kita bisa lihat sekarang udah tengah bulan. Ya orang-orang takutnya udah pada liburan ya. Kalaupun Windows ya barang-barangnya yang bisa buat IHSG naik ya barang-barang big caps ya. Kalau saya pribadi nggak begitu suka barang big caps karena pergerakannya lumayan lambat teman-teman. Jadi saya lebih fokus ke barang apa yang kira-kira bisa kasih upside lumayan sih ya. Kalau kita tahu ada Windrush, sebenarnya so what? Kalau nggak ada Windrush so what? Yang paling penting kan barang yang kita pilih jangan sampai salah aja gitu.
Jasa Marga saya lumayan suka ya, pullbacknya cukup rapi, tapi dia slow balik lagi ya, 5% upside. Kalau pas dari entry area berapa nih, bisa kelihatan nggak? 4750. Nah mungkin di sini entry area yang saya mau dengan upside 5%. So secara risk and reward hampir 1:1 ya kalau untuk Jasa Marga. Mayora tadi dibahas, Fire udah naik kan ya. Kalau sebenarnya kita bicara barang-barang gini ya, barang-barang yang intraday punya trading ya, kita lihat bid offer atau lihat minor trendnya. Jasa Marga tadi, Aisyah juga belum ada sign dari reversal, belum begitu menarik juga. Ace Hardware juga nggak menarik, kemarin turun terlalu dalam, belum ada reversal. Terus juga Elsa udah dibahas, BRPT udah dibahas, Goto udah bahas, MDK udah, Bumi belum menarik juga, belum ada reversal. Kita nggak perlu nunggu barang tangkap pisau jatuh kayak gini ya. Auto juga menurut saya belum menarik lagi. Dharmanya yang lebih menarik sebenarnya. Dewa overall di trend ranging yang lumayan besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah tahu dia ranging ya usahakan tawarnya agak panjang, mungkin 71 ke bawah, atau sebenarnya mau mulai masuk sekarang 75 ke bawah sampai 69 itu mungkin masih bisa dikonsider sih. Telkom ini gapnya banyak ya teman-teman ya. Saya sih lebih prefer dia tunggu gap aja deh. Dan dia sebenarnya kan lumayan slow juga pergerakannya. Hari ini cuma 1% ya, walaupun candlenya segini gede sih. Bank-bank digital ya mungkin BBHI, kalau semuanya bank-bank digital saya lihat sebenarnya masih menarik sih. Cuman balik lagi kan nih, US 10 years obligasi itu sebenarnya lagi naik ya teman-teman ya. Nah kalau pas lagi naik ini biasanya nggak begitu favorable untuk yang tech sektor. Jadi teman-teman mungkin better tunggu waktu dia bener-bener capek naik, teman-teman barusan masuk ke sini sih. BRMS tadi udah dibahas. Cars itu tadi saya ada exit ya teman-teman ya, karena pullbacknya dalam yang pertama, yang kedua lumayan kenceng ya, dan di sini sama sekali nggak ada buying power, jadi mungkin nggak begitu menarik untuk sementara. Tetap masuk ke watchlist boleh, tapi mungkin sekarang pantau dan saya nggak mau masuk dulu ke sana. Doit juga masih belum menarik. IRA, kenapa nih kalau IRA nih? Nggak deh kalau ini. Trim by technical juga sebenarnya masih ranging ya, mungkin cari posisi untuk entry lebih dalam aja ya. PRDA juga masih downtrend. Dari pertanyaan kita tadi semuanya pada downtrend ya, jadi mungkin agak susah nyarinya nih. MAPI mungkin salah satu yang saya masih suka ya. PANI otomatis saya masih suka ya, kalau 4.900 mungkin boleh entry lagi. Terus PTRO udah mulai tinggi, mungkin saya jualan ya kalau malah PTRO ya. Balik lagi kita bicarakan tadi ya, barang-barangnya Pak Prayoga udah pada merah-merah ya. Saya lebih prefer untuk tunggu dia pas lagi pullback lebih dalam aja sih. BTPS teman-teman juga bisa lihat ya, rata-rata merah, belum ada reversal juga. BBYB ya oke lah, dia turun, dia naik 5%, tapi menurut saya pullback lebih menarik ya untuk sekarang. Sekali dia buat shadow, 2 kali dia buat shadow, setiap kali buat shadow volumenya lumayan gede. Nah ini sebenarnya tanda-tanda dia chance untuk turunnya lebih gede. Saya skip kalau itu. Untuk HMSP, menurut saya HMSP juga pullbacknya dalam, belum ada reversal, minor trendnya juga nggak melambat. Menurut saya masih belum. By risk and reward mungkin menarik, tapi by technical sebenarnya belum ada clear reversal sih. Wismilak juga belum menarik ya, walaupun dia pullback. Pakai laptop merek apa? Wah, ini bukan laptop kebetulan ya bang ya. Saya pakai tablet sih. PTBA juga belum ada reversal. Terus UNTR belum ada reversal. Mungkin dia pelan pergerakannya ya. MIDI ini pergerakannya juga slow banget, dan ini ya masih ranging besar juga. Terus kalau kita lihat Mari juga berapa nih? ARB ya? Oh enggak sih, tapi udah dekat 52. Wow, masih belum menarik sih. PCAR enggak lah, menurut saya masih belum menarik juga. Besok ISG rebound enggak? Enggak ada yang tahu ya guys ya, kalau kita lihat itu ya.
Maha tadi udah dibahas juga. Teguk too small teman-teman ya. Menurut saya nih barang-barang yang nggak semua orang bisa masuk juga. GIAA range besar juga masih belum menarik ya. Oke, coba kita lihat BBCA. Sebenarnya kalau mau masuk ya cari ini. Kenapa? Gapnya ada banyak nih teman-teman ya. Nih ada berapa nih, dari 8.500 gap sampai 8.725. So teman-teman bisa sebarin aja entry point di sana dengan asumsi dia rebound nanti ya kurang lebih 5%. Seenggaknya lebih gampang kita dapat dari Bank BCA daripada barang-barang lain. PDPP saya lumayan suka secara technical, tapi ini sebenarnya waktunya pullback ya, udah lumayan kenceng ya, udah naiknya juga steep banget. Harusnya sih saya prefer dia pullback. AHAB nggak dulu deh kalau AHAB, menarik untuk fundamental tapi technicalnya nggak begitu menarik sih. Hoki juga udah mulai tinggi, saya nggak mau masuk juga. Sido juga dia sebenarnya overall downtrend, nggak menarik juga. Gula ya nggak menarik juga. WIRG, nah ini mungkin lebih oke ya WIRG secara teknikal. Wah tapi dia pullbacknya juga begini, nggak deh kalau ini. Aman ini kan dia masih masuk FTSE juga ya. Kalau bicara teknikal sampai 18 Desember itu mungkin kalau kita lihat momentumnya naik mungkin masih ada. Nah teknikal ya teman-teman lihat 23% upside kalau kita optimis, tapi by teknikal perhatiin minor trendnya. Menurut saya kalau ini sih masih ada chance untuk naik sih, tapi teman-teman harus ingat ya, dia udah running segini jauh ya. Kalau saya bilang harganya nggak akan naik kemana, bakal di sini aja, karena yang MSCI-nya udah dapat flow. Jadi harusnya kita nggak bisa harap dia naik lebih tinggi lagi kayak sebelumnya. Salam Pani, wah Cicinovi juga cuan Pani banyak ya, berapa persen tadi? 70% ya, 50% ya. Congrats ya yang masih punya Pani ya. UNTR juga belum menarik ya, UNTR. ASLC juga masih belum menarik. Pullbacknya lumayan kencang, nggak ada buying power, nggak ada power dari buyer juga. INKP juga sama ya, pada merah semua ya, pop ya. Seger ya ini mungkin oke lah, Seger 2310 2430, tinggal liatin aja teman-teman ya berapa dia punya turnover. Ya ini mungkin dari beberapa emiten yang ditanyain, salah satu yang menurut saya masih menarik Seger. TOWR ya belum menarik juga. Arto saya mungkin akan skip dulu ya, tunggu dia turun ke bawah deh, gak menarik ya. Tabletnya merek apa? Kebetulan yang saya pakai hari ini pakainya iPad ya. Astra tunggu reversal aja, belum clear juga. MTEL juga masih oke. MTEL juga target saya sampai ke 745. Kalau harga sekarang masuk mungkin saya akan cari yang lain deh gitu. Archie enggak deh, saya tunggu turun dulu. Cimori juga masih di bawah, menurut saya juga belum begitu menarik. Inco Dropana boleh masuk, tunggu reversal. Kalau Inco kayu udah naik banyak ya, kalau mau rendering cepat aja boleh. PGO juga mungkin ada chance untuk naik. DMMX oke, nggak menarik juga. DKFT ya potensial rebound ya. Tugu juga masih belum menarik secara teknikal ya. Terus WIRG juga tadi dibahas. BNK saya sempat suka, tapi saya nggak begitu suka sama bank digital sementara ya. Kecuali bank digital yang gede naiknya masih kenceng. Sementara Artonya udah naiknya udah mulai pelan ya. Nah ini sebenarnya saya lebih hati-hati, karena jangan sampai yang kita lihat paling besar aja susah naik, apalagi yang ngikut ya atau lagged ya. WH ranging boleh sih masuk di 163, 185 exit dulu. Unilever nggak menarik. Belum ada clear reversal ya teman-teman ya. Kalau bicara Unilever menurut saya wait and see dulu. Kalau masuk jangan terlalu gede juga. NCKL mungkin kalau 18 saya sih cabut sih.
Halo malam Pak Iswar, WIRG tadi udah bahas ya gitu. Lucu suara Koko berubah-ubah. Wah, gimana nih berubah-ubahnya? VKTR. Nah, kalau untuk VKTR sebenarnya sama ya. Kalau saya ada profit sih saya ambil dulu karena saya expect structure market itu rapi naiknya atau enggak dia nggak boleh stuck di resisten terakhir. Jadi sebenarnya kalau target 137 itu target, tapi balik lagi price action di sini sebenarnya belum begitu menarik sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya overall marketnya memang agak susah ya, udah tengah bulan ya, walaupun dia katanya ada Santa Claus rally atau segala macam, tapi kan bisa aja rally-nya di depan dulu ya. Teman-teman juga mungkin harus hati-hati ya. Kalau tadi BBCA itu mungkin menurut saya lebih menarik ya, kayak BBRI, BMRI. Sementara kalau mau parkir dana yang ini, nah ini kan ini ada gap kemarin ya di close juga. Nah mungkin di sini ada gap 5125, 5175 di BBRI. Nah teman-teman coba masuk di situ aja. Kalau seumpamanya closing gap, seenggaknya teman-teman kan dapatnya good entry price ya. Ini kayak BMRI nih, hari ini kemarin closing gap naik. Nah justru barang-barang begini yang kita cari nih, daripada barang yang aneh-aneh ya. Apalagi barangnya udah naik tinggi. Ya, malam Pak. Ya kalau kayak tadi Novi tanya, Dewa, menurut saya Dewa masih menarik ya, karena saya lebih suka barang yang ranging, kita bisa tahu supportnya di mana, seenggaknya keukur. Kalau kita masuk di sekarang, risknya 9% daripada kita masuk barang yang udah lari jauh sih. Jadi mungkin itu dulu teman-teman ya. Since marketnya juga agak boring ya, agak slow. Kita bisa lihat ya transaksi memang hari ini berapa, 14 atau 16 T ya. Agak rame, tapi kan mostly kan rame gara-gara brand Goto yang dimana pada turun hari ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin sementara saya masih ngelihat barang pilihannya juga nggak begitu banyak sih. Kalau kita bicara VKTR tanggal 137 kan target technical yang kita harus lihat targetnya bakal kejadian nggak? Targetnya nggak bakal kejadian kalau minor trendnya turun atau minor trendnya lemah sih teman-teman ya. Jadi menurut saya sementara kalau teman-teman ya jangan lupa taking profit kalau udah memang punya profit ya. Kalau masih belum ya teman-teman mungkin cash is the king. Kalau teman-teman dapat barang lebih bagus pas lagi pullback ya kita mungkin bisa hajar di sana. Oke, mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Memang agak short karena marketnya agak slow juga dan hopefully yang hari ini nggak ke cover ya, besok ada sesinya Jogi sama Billy. Teman-teman bisa lebih dapat insight lebih banyak ya untuk makro atau lebih banyak tentang emiten-emiten lainnya. Yes, mungkin mulai waktunya liburan ya. Oke, kalau gitu selamat malam teman-teman ya. Thank you udah 1 jam ngobrol ya, discuss. Mungkin beberapa hal yang tadi menarik masukin watchlist ya, teman-teman bisa coba untuk entry yang risknya masih kecil. Thank you semuanya. See you next week.